merasakan dan menikmati penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga pada waktu Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kita, tinggal bersama-sama dengan kita, dan Tuhan berkenan menyertai kita, maka pintu kemurahan dan anugerahnya itu senantiasa membela dan menuntun kehidupan kita. Nah, pesan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hondo Ferry Lubis bahwa Allah menyertai kita, penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya tidak perlu mengulang, tetapi saya akan menyampaikan hal yang lain tentang nubuatan yang disampaikan Nabi Yesaya tentang Sang Juru Selamat. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terbaring tahun puja hanyalah Tuhan Yesus. Dia yang terutama dalam kehidupan setiap kita. Nah, Tuhan Yesus itu disebut Mesias. Lalu tugas daripada Mesias disebutkan, seorang putra telah lahir, namanya disebut Penasehat yang Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, Alkitab mencatat Dia adalah penasehat yang ajaib. Katakan penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, Ia akan menunjukkan dan menyingkapkan karya penyelamatan yang sempurna. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya boleh diselamatkan kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Menunjukkan dan menyingkapkan berita keselamatan itu dengan jelas. Itu sebabnya Tuhan berkata, Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Itu yang perlu digarisbawahi dalam berita Natal. Dia adalah penasehat ajaib untuk menunjukkan keselamatan yang kekal. Dan keselamatan yang kekal itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Namanya juga bukan hanya disebut penasehat ajaib, tetapi Dia Bapa yang kekal. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan disebut juga
itu menunjukkan sebagai Bapa atas manusia, atas umatnya, yang menunjukkan kasih-Nya, yang menunjukkan cintanya, yang menunjukkan anugerah-Nya, yang menunjukkan rahmat dan kebaikan-Nya, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Bapa yang menyediakan, Bapa yang memelihara, Bapa yang memberkati kehidupan kita. Bila pada waktu kita menjalani hari-hari yang ke depan, Bapa yang kekal itu menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan berkat-Nya, menunjukkan perlindungannya, menunjukkan pertolongannya atas kehidupannya. Arbarita tolong naik Tuhan kudus jadi ikut ke Batak-Batakan. Nias, kamu kan? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Dia bukan saja disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, yang menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya, yang memeliharakan kehidupan umatnya, yang menyertai umatnya menjalani masa-masa di mana kita berada di dalam pandemi wabah COVID-19. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan daripada Bapa yang kekal itu. Tetapi dengan catatan, secara simpel ada 3. Selalu pakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Itu yang perlu menjadi habit di masa-masa pandemi ini, sehingga saudara dan saya dikenankan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan menjalani masa-masa yang sulit. Kemudian Tuhan Yesus bukan saja disebut penasihat ajaib, lalu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, kemudian yang ketiga, Allah yang perkasa. Tadi saya lewati. Sebenarnya Allah yang perkasa dulu, Bapa yang kekal. Nah, Allah yang perkasa, Tuhan menunjukkan seluruh kehidupannya, kealahannya. Dia sebagai Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Dia menjelma menjadi manusia, turun ke bumi, datang untuk manusia, dan Dia rela mati buat saudara dan saya, menebus hidupmu dan hidupku. Itu sebabnya Allah yang perkasa berkuasa, berdaulat untuk menebus saudara dan saya. Sehingga pada waktu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena karya penebusannya, oleh karena karya salibnya, saudara dan saya diampuni, dan kita memiliki kehidupan kekal selama-lamanya. Bukan saja disebut Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, tetapi juga disebut Raja Damai. Hal yang keempat, Tuhan disebut Raja Damai. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara dan saya harus diperdamaikan dengan Allah, sebab saudara dan saya sudah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Tuhan akan memperdamaikan manusia dengan Allah Sang Pencipta. Dan pada waktu saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah, Alkitab berkata, Roma 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Terbaring tahun kolom naik di Dia Tuhan tunduk sunyi taruh pinggang sasaga Yesus. Saudara dan saya memperdamaikan. Oh, Tuhan memperdamaikan kehidupan kita dengan cara mati untuk kita. Tuhan Yesus rela mati ganti kita. Seharusnya kita dihukum kekal selama-lamanya. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada setiap kita manusia, maka saudara dan saya mendapatkan pengampunan daripadanya. Kita diperdamaikan dengan Dia. Kalau begitu, kalau Tuhan memperdamaikan kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan, dengan pencipta kita, sampai Tuhan rela mati ganti nyawa kita, supaya setiap saudara dan saya percaya kepadanya, mendapatkan perdamaian itu. Lalu apa yang harus kita kerjakan atas hidup kita? Kalau Tuhan sudah memperdamaikan hidup kita, dengar baik Bapak Ibu. Dengar firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 17 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku. Terbaring tahun kolom naik di Dia Tuhan kudus sunyi taruh pinggang sasaga Yesus pintu semua, supaya Allah yang kita sembah di dalam Yesus menyertai kehidupan saudara dan saya. Jadikan kehidupan daripada Tuhan itu sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan apabila Tuhan berkenan memperdamaikan kehidupan kita, bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan kita? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah. Dengar baik. Artinya, saudara dan saya harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, supaya damai sejahtera Allah itu tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Saudara dan saya harus membaca firman Tuhan setiap hari, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Perhatikan perintah-perintah Tuhan, titah-titah Tuhan, maka damai sejahtera tidak akan pernah kering, akan menyertai kehidupan setiap kita. Terbaring tahun